Selamat pagi anak-anak semua. Aduh, kalian sudah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi hari ini walaupun secara online, ibadah di rumah. Tapi sebelumnya tos dulu sama mama atau papa. Tos, ayo tos ya. Yuk, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa aja ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tirukan Bu Arin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik kepada kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kepada kami sukacita yang besar. Berikan kami juga Tuhan hikmat-Mu ketika kami harus mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh tetap mengerti akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyikan mata Tuhan melihat ya. Yuk, Tuhan melihat kamu loh. Kamu ibadah apa enggak di rumah, Tuhan melihat kamu ya. Yuk sama-sama. Ayo, ayo sambil gerakan tangan. Ayo. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik juga yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Amin. Amin. Jangan berbuat jahat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik juga yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat. Tuhan melihat. Nah anak-anak, lagu itu mengatakan mata Tuhan melihat. Yang terakhir ingat, ya ada kata-kata ingat. Nah anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat, ada seseorang. Ingat lo ya, Tuhan selalu melihat kita. Ada seseorang yang berbuat jahat. Apa perbuatan jahat itu? Yaitu berbohong. Coba siapa yang pernah berbohong? Berbohong kepada mamanya, berbohong kepada papanya, kepada kakaknya, atau kepada gurunya waktu itu sekolah. Nah, ingat ya, mata Tuhan selalu melihat. Pagi ini Bu Arin akan bercerita tentang seseorang yang berbohong. Tapi Bu Arin ingatkan dulu, pernahkah kalian melihat film Pinocchio? Nah, cerita itu Bu Arin senang gitu ya. Cerita Pinocchio itu sebuah cerita, sebenarnya itu hanya cerita saja, tidak jadi kenyataan ya. Nah, Pinocchio adalah sebuah boneka. Nah, boneka itu kan tidak bisa bicara ya. Nah, ini ceritanya Pak Gobetto tidak punya anak, tapi pekerjaannya adalah membuat boneka. Suatu hari dia kepengen sekali punya anak, maka dia membuat boneka laki-laki. Tiba-tiba pada waktu malam hari boneka itu bisa berjalan, boneka itu bisa berbicara. Pak Gobetto senang sekali karena ada teman di rumahnya, ada anak, dia diangkat jadi anak. Nah tapi ingat, ketika Pinocchio berbuat dosa, ketika Pinocchio berbohong, apa yang terjadi? Hidungnya menjadi panjang. Nah, ya, hidungnya menjadi panjang. Oke, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seseorang yang berbohong. Siapakah orang itu? Kita akan buka dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ini ceritanya ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Nah, Bu Arin
ambil satu ayat. Kalian bisa baca di rumah ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Tapi Bu Anin membaca satu saja. Maka sangat ketakutkanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, ini ceritanya gini. Ada suami istri. Nah ya, ada papa mama atau bapak ibu. Nah, bapaknya bernama Ananias. Kemudian ibunya bernama Safira. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu tentang, ya benar, 12 murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini murid, minggu yang lalu ceritanya murid, apa tugas murid Tuhan Yesus? Memberitakan firman Tuhan. Nah, salah satunya adalah Petrus. Nah ya, ini Petrus sudah memberitakan firman Tuhan. Orang-orang pada saat itu, orang-orang sekitarnya situ, jemaat-jemaat situ adalah setiap mempunyai tanah dan tanah itu dijual, uangnya itu dipersembahkan kepada rasul. Buat apa uangnya? Buat kehidupan rasul-rasul pada saat itu, buat pelayanan, membantu orang miskin untuk kehidupan rasul. Nah, ini ceritanya tentang pelayanan Petrus. Nah, pada waktu itu ada seorang bernama Bapak Ananias dan Ibu Safira. Nah, mereka mengatakan gini, Bapak dan Ibu ini mereka punya janji. Nanti kalau tanahku sudah terjual, maka uangnya akan saya berikan semua kepada rasul. Nah, ingat, setiap janji harus ditepati, tidak boleh diingkari atau tidak boleh bohong. Nah, Ananias dan Safira sudah mengatakan, nanti kalau tanahku sudah terjual, maka uangnya saya berikan semua kepada rasul. Nah, dia menjual tanah. Oh, mau nggak beli tanahku? Tanahku tak jual loh. Berapa? Misalnya saja ya, misalnya 30 juta. Wah, pada saat itu orang udah, wah, nggak boleh kurang Pak Ananias, tak beli 25 juta ya. Oh, nggak boleh, harus 30 juta. Nah, terus orang itu nggak jadi beli. Kemudian datanglah orang lain, tanahmu tak beli ya? Iya. Kamu jual berapa? 30 juta. Wah, kemahalan itu, tak beli 20 juta ya? Oh, nggak bisa, kemarin aja orang mau beli 25 juta, tidak saya berikan. Ah, ya sudah kalau nggak mau. Nah, datanglah orang lain lagi, tanahmu tak beli ya? Berapa harganya? 30 juta. Tak beli 29 juta, mau nggak? Wah, aku masih rugi, nggak boleh. Nah, belum terjual. Nah, Ananias sama Safira, gimana caranya ya supaya tanah ini cepat terjual? Dia tawarkan lagi ke orang lain. Nah, pada suatu hari ada orang mengatakan, Pak, tanahnya dijual ya? Iya. Minta berapa Pak? Minta 30 juta. Sudah Pak, tak beli 50 juta. Wah, kira-kira mau apa enggak anak-anak? Mau dijual 30 juta, ada yang mau beli 50 juta. Wah, untung 20 juta. Wah, nanti kita enak. Ya sudah Pak ya, tanah ini tak beli, besok uangnya saya kasihkan. Nah, besoknya orang tadi datang dengan membawa uang. Ini uangnya, tanahnya tak beli. Ya, ingat, janjinya Ananias dan Safira adalah uang itu akan diberikan kepada Rasul Petrus. Tapi ketika di rumah uangnya dibuka, suami istri ini, Ananias dan Safira, melihat uangnya. Loh, uangnya banyak,
Masa semua dikasihkan rasul? Menurut ibu gimana menurut ibu? Iya ya Pak ya, terlalu banyak uang ini nanti kalau diberikan rasul. Kan rasul itu nanti juga dapat uang dari orang lain Pak. Gak usah semua Pak ya. Ya, istrinya sudah mengatakan gitu. Terus bapaknya mengatakan gini, Bapak Ananias, oh iya ya Bu Safira ya, terlalu banyak ini ya. Ya sudah, kan ini ndak ada yang tahu, hanya kamu Safira istriku dan aku Ananias suamimu. Dia lupa kalau ada mata Tuhan yang selalu melihat. Nah, mereka membagi uang. Ya sudah Bu, ini uangnya disimpan ibu dulu. Yang ini aku tak pergi kepada rasul. Nah, Bapak Ananias berjalan, berjalan ya. Dia menemui sama Rasul Petrus. Dia katakan gini, Rasul, ini uang dari penjualan tanah itu. Apakah Rasul Petrus tahu kalau Ananias berbohong? Tahu. Mengapa? Karena Rasul Petrus ini orang yang diurapi Tuhan. Dia rajin berdoa. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang terbaik ya. Langsung Petrus mengatakan, Ananias. Petrus tidak marah-marah. Dia tanya baik-baik, Ananias, apakah ini uangnya sudah semua? Oh iya sudah, ini sudah semua. Hasil penjualan itu langsung tak bungkus uangnya, tak bawa ke sini. Tanya lagi, beneran ini uangnya sudah semua? Iya Petrus, ini sudah semua Rasul. Sudah Dia punya banyak alasan. Apa yang terjadi? Ingat pada saat itu orang yang berbohong, apa yang terjadi pada Ananias? Petrus tahu. Ananias, kamu telah berbohong. Kalau kamu berbohong, kamu akan mati. Pada saat itu juga langsung Ananias jatuh, sudah tidak bernyawa lagi. Semua orang menjadi takut. Mungkin Ananias mabuk. Dia lihat, tidak bernapas di depan rasul, dia sudah tidak bernapas. Saat itu juga jemaat yang kumpul di situ membawa Ananias langsung ke makam. Dia dikafani, kemudian dia usung, dia langsung dikubur. Istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah mati dan dikuburkan. Nah, 3 jam kemudian istrinya nyari. Permisi Pak Petrus, saya mau tanya, suami saya Pak Ananias di mana ya? Rasul Petrus tanya, Ibu Safira, Ibu Safira, benarkah uang yang dibawa Bapak Ananias itu semua adalah hasil penjualan tanah? Wah, dalam hati Ibu Safira sebenarnya takut karena berbohong. Terus gini, oh iya Pak, benar, itu tadi uangnya sudah dibawa suami saya semuanya, sudah dibawa Pak. Benar itu uangnya? Benar Pak, aku gak bujuki Pak. Ayo, siapa yang suka bilang gitu? Aku ndak bohong Pak, uangnya benar di situ. Nah, apa yang terjadi? Petrus mengatakan, barusan suamimu dimakamkan karena berbohong. Istrinya kaget. Kaget. Kamu berbohong, kamu akan menyusul suamimu. Apa yang terjadi? Blek. Ibu Safira juga langsung hilang nyawanya, mati di situ. Nah, kemudian
orang-orang memakamkan dua-duanya. Jejer, tahu jejer, berdampingan. Mereka semuanya mati. Kemudian Rasul Petrus mengatakan apa? Jangan suka berbohong. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Karena mata Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan, baik yang baik juga yang jahat. Oleh sebab itu, jangan lakukan yang jelek, lakukanlah yang baik. Kalau saat ini kamu membohongi mama, membohongi papa, minta maaf, ya. Daripada seperti Ananias dan Safira langsung mati di depan kaki Petrus, Rasul Petrus, sampai semua jemaat menjadi takut. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk kita selalu berkata jujur, tidak bohong, berbicara yang baik-baik saja, berbicara yang sopan, karena itu akan menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati orang tua kita. Mari anak-anak, dalam firman ini kita belajar supaya kita taat akan firman Tuhan, supaya kita taat kepada orang tua. Nah ya, oke. Jadi diingat-ingat ya, yang kemarin berbohong sama mama minta maaf. Yang kalau Bu, berbohong itu gimana sih Bu? Kamu kalau disuruh mama mengerjakan sesuatu, kamu tidak mau. Sudah lama, aku ini lagi repot loh. Padahal kamu sedang bermain dengan HP-mu, berarti kan kamu berbohong. Ayo, misalnya Andi, mama belikan gula dulu. Ma, aku ini masih repot loh. Repot apa kamu? Aku ini sepedaan, beli gula sama naik sepeda kan bisa. Ingat, jangan berbohong. Nah, kita bersyukur karena pagi ini kita belajar firman Tuhan supaya kita menjadi anak yang baik, karena mata Tuhan yang selalu melihat kita semua. Nah itu ya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar firman-Mu, supaya kami boleh berkata jujur, tidak berbohong. Kami boleh belajar dari kehidupan Ananias dan Safira Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan adalah Maha Pengampun. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, ketika kami berbohong kepada mama, ketika kami berbohong kepada papa, bahkan ketika kami berbohong kepada saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang baik, karena kami percaya mata Tuhan selalu melihat kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online, dan biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami, kesehatan kepada orang tua kami, kesehatan kepada teman-teman sekolah minggu kami yang lain. Bahkan kami juga serahkan Tuhan kesehatan jemaat gereja kami. Kiranya Tuhan sendiri akan menjadi kekuatan kami ya Pak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online lagi ya. Salam buat orang tua kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, God bless you.